Tetapi aku tidak menyukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanil kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, ta'lim muta'allim yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah Allah jumpakan saya dan Anda di dalam mengkaji hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang hadisul akhlak, hadisul adab. Tentang riyah ya, tentang riyah. Ini kelanjutan ya. Riyah ini memang dikhawatiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Silakan pada hadis nomor berapa itu? Dari Abu Hurairah. Iya. 627. Ada bertemu. Hadis nomor 2. Oh, yang panjang ya. Wa anhu. Bismillah, melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin. Beliau lanjutkan halaman ke 627. An Rabi'i ibni Hirashin qala antalaqtu ma'a Abi Mas'ud al-Ansari ila Hudzaifah bin Yamani radhiyallahu anhum faqala lahu Abu Mas'ud haddatsani ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ad-Dajjal qala inna ad-Dajjala yakhruju wa inna ma'ahu ma'an wa naran amma alladhi yarahu an-nasu ma'an fanarun tuhriku wa amma alladhi yarahu an-nasu naran fama'un baridun 'azbun faman adraka dhalika minkum falyaqa' fil ladhi yarahu naran fa innahu ma'un 'azbun tayyibun. Faqala Abu Mas'ud wa ana qad sami'tuhu, muttafaqun alaih. Dari Rabi bin Salah ya? Hah? Bab yang keempat itu mas, yang kedua yang panjang itu. Yang kedua itu bab riyah ya? Iya. Riyah. Iya. Dari Abu Hurairah wa anhu. Hadis nomor 2.
Bismillah, melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin, haramnya riya. Iya. Yang kedua. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قالت قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti adalah seorang yang mati syahid. Ia dihadapkan kepada Allah dan diperlihatkan nikmat yang diterimanya. Setelah mengakuinya, ia ditanya, apa yang telah kamu lakukan sehingga memperoleh nikmat itu? Ia menjawab, saya berjuang di jalanmu dan mati syahid. Allah berfirman, kamu dusta. Kamu berjuang agar disebut sebagai pemberani dan hal itu sudah terbukti. Allah menyuruh malaikat untuk menyeret orang itu dengan wajahnya sehingga ia dilemparkan ke neraka. Selanjutnya ia seorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya serta suka membaca Al-Quran. Ia dihadapkan kepada Allah dan diperlihatkan kepadanya nikmat yang diterimanya. Setelah mengakuinya, ia ditanya, apa yang telah kamu lakukan sehingga mendapat nikmat seperti itu? Ia menjawab, saya telah belajar dan mengajarkan ilmu, dan saya juga gemar membaca Al-Quran untukmu. Allah berfirman, kamu dusta. Kamu belajar ilmu supaya disebut sebagai orang yang pandai, dan kamu membaca Al-Quran supaya mendapat gelar qari, dan hal itu sudah terbukti. Allah menyuruh malaikat untuk menyeret orang itu dengan wajahnya sehingga ia dilemparkan ke neraka. Selanjutnya, seseorang yang diluaskan rezekinya dan dikaruniai berbagai macam kekayaan, ia dihadapkan kepada Allah dan diperlihatkan kepadanya nikmat yang diterimanya. Setelah mengakuinya, ia ditanya, apa yang telah kamu lakukan sehingga kamu mendapat nikmat seperti itu? Ia menjawab, aku sudah membantu semua jalan kebaikan yang engkau ridhoi demi engkau. Allah berfirman, kamu dusta. Kamu melakukan itu supaya kamu disebut sebagai orang yang dermawan, dan hal itu sudah terbukti. Allah menyuruh malaikat untuk menyeret orang itu dengan wajahnya sehingga ia dilemparkan ke neraka. Iya. Ini sudah sering ya. Nah, ini sampai Abu Hurairah ihsan. Tadi diberitakan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Lalu kemudian dia juga pingsan, membenarkan. Ya. Dengan terakhir perkataan Abu Hurairah, aku khawatir aku tergolong salah satu dari ketiga itu. Ya, jadi memang ikhlas itu berat. Ya, ikhlas itu berat. Di antaranya mohon maaf, ada silang pendapat. Ya,
Makanya belajar fikih itu agak sedikit kan. Rawahul Abu Dawud, ya, di dalam Rawahul Abu Dawud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berzikir, ya, dengan tangannya, dengan ruas-ruas jari tangan. Lalu di dalam Rawahul Abu Dawud yang lain itu derajatnya sahih. Dalam Rawahul Abu Dawud yang lainnya, yaitu pada hadis sebelumnya, itu dikatakan bahwa para sahabat itu menghitungnya dengan butiran kerikil, batu-batu kecil. Tetapi derajatnya ini ya. Ibnu Bas, kalau Anda membuka fatwanya, ya, aku memakruhkannya. Demikian pula Ibnu Taimiyah. Tetapi Syekh Utsaimin tidak. Syekh Utsaimin tidak. Syekh Utsaimin menyatakan bahwa itu bukan bid'ah. Sebab ini bukan ranah ibadah. Ya, dan ini adalah diperkenankan. Karena itu bukan ranah ibadah. Hanya saran. Ya, memakai tasbih, ya, hanya saran. Jadi Syekh Utsaimin boleh. Tetapi aku tidak menyukai. Ya, dengan kenapa demikian? Kenapa kok aku tidak menyukainya? Ada 3 sebab. Di antaranya dengan menghitung itu orang akan menampakkan dirinya bahwa ia menampakkan amalnya. Maka itu riya. Dan dia menghukumi riya. Ya, orang yang pakai aksamala, pakai cetikan, ya, segala macam, itu menampakkan riya. Kalau hadiahnya berapa banyak orang yang menggunakan itu, pikirannya tidak tertuju pada zikirnya, tetapi pada, karena sudah dibuat ini 33 kali, maka dia tidak perlu ngitung, sehingga matanya kemana-mana, lihat cewek, lihat mana-mana. Nah, ini artinya hatinya melompok. Itu di dalam fatwa, ya, Syekh Utsaimin. Nah, tersebab inilah silang pendapat. Kalau Anda membuka Sahih Ibnu Katsir, ya, Sahih Ibnu Katsir, itu dinyatakan bahwa boleh berzikir dengan 2 tangan, baik tangan kanan maupun tangan kiri. Sebab keumuman hadis itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan ruas-ruas jari tangannya, tidak dengan ruas-ruas jari tangan kanannya. Ya, tetapi hadis yang lain menerangkan bahwa Rasulullah senang dengan tangan kanan, ya, dengan tangan kanan, ya, makan, minum. Kalau dengan tangan kiri maka setan. Ya. Nah, inilah Abdullah Al-Jibrin mengatakan begitu. Termasuk di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi bebas menggunakan, ya, dengan 2 tangan kanan dan kiri. Nah, inilah fikih. Tadi nggak boleh, ya, yang tadi menyatakan tidak ada. Jadi kalau Anda lihat YouTube, ya, kemudian kawan-kawan kita ini berfatwa, dalilnya itu dengan fatwanya kawan-kawan kita yang lihat itu Syekh Utsaimin di dalam majmu' fatwanya. Ibnu Bas hanya memakruhkannya. Ibnu Bas memakruhkan. Tapi Ibnu Utsaimin tidak. Boleh. Mubah. Ya kan?
Lalu kita bagaimana ini? Ya, tadi sudah dikaitkan riya. Sembunyikan amal-amal. Ya. Bahkan ada orang itu sampai ngitungnya itu ditutupi dengan tangan kanannya, kemudian ditutupi dengan tangan kirinya supaya tetangganya tidak lihat. Bahkan dimasukkan begitu, beda. Saking rahasia. Ya, jadi memang dikatakan karena tidak ada satupun syiar Islam itu dari menampakkan dengan tasbih. Karena orang-orang dengan bawa tasbih itu sebagai syiar Islam. Lihat itu wali songo kan gitu ya. Oh, surbannya segala tidak ada. Sebagai bentuk syiar Islam orang. Tidak ada satu riwayat sekali. Ya, ini. Lalu bagaimana kita melihat adalah satu, Rasulullah menggunakan dengan tangannya. Sudah berdasarkan surat 33 ayat 21 kita mengikuti Rasulullah. Di situ dong. Ya, oh itu kan sunnah. Ini kan bukan ibadah, ranah ibadah. Itu urusan dia. Tapi Rasulullah sudah memberi contoh. Dalam riwayat Abu Dawud tadi pakai kerikil dinyatakan sebagai doi. Lalu tangan, ya, tangan. Tadi didasarkan hadis umum. Tetapi ada karena dia menggunakan hadis umum, ada hadis umum. Hadis umum lawannya hadis umum. Tadi Rasulullah makan dengan tangan kanan, kalau tangan kiri setan. Minum dengan tangan itu khusus. Ada yang bersifat umum. Rasulullah memulai dengan yang baik-baik itu dengan tangan kanan dan yang buruk dengan tangan kiri. Yang jelek-jelek dengan tangan kiri. Ini umum, cebok, buruk kan, pakai tangan kiri. Tidak disebutkan kayak apa, tidak disebutkan. Contoh, menunjuk. Menunjuk tidak dengan telunjuk, tetapi semuanya itu pun dengan tangan kanan. Silakan Bapak, semuanya diarahkan. Kaliannya begitu. Kita orang Indonesia, gini, begini, ya Pak, pakai jempol. Kalian menyatakan pakai jempol, dan itu tangan kanan menunjuk yang baik-baik. Tetapi ini tadi, karena oke, ya lah, kita tidak perlu menjelek-jelekkan, karena memang yang dia pakai cuma satu dalil. Sebagaimana Syekh Utsaimin berbeda pendapat dengan gurunya, yaitu Ibnu Baz. Berbeda pendapat dengan gurunya lagi, yang lainnya. Ya, As-Sa'di. Berpendapat. Dalil kita adalah pedomi adalah dalil. Walaupun dia berilmu tinggi, gitu ya. Nah, dengan jari jemari ini lebih konsen, ya, lebih konsen. Sebab apa? Dia harus memperhatikan. Kalau tidak lupa, ya Pak, saya ini berapa ya? Nah itu. Lalu ada aturan bagaimana jika lupa, ambil yang terkecil, gitu ya. Nah, hadis ini yang tadi barusan disebutkan adalah Muslim 1905. Lalu At-Tirmidzi 2382. Muslimnya 1905. An-Nasa'i 6/23. Inilah bedanya kalau saya dan Anda banyak membaca dalil. Ya, contoh lagi yang
lagi viral adalah orang yang wafat ketika baca Quran ya. Nah, pada saat kemarin dia Isra Mi'raj dia baca Quran. Kawan-kawan kita yang mengaku salah itu kan ramai itu ya. Kalau dilihat di YouTube, dia FB, ramai. Satu, dia itu bacaannya bagus. Akan tetapi dia ada dalam acara yang bukan. Oh ya. Kedua, dia bacaannya itu dibayar. Ya kan? Wah, itu ada rame. Ingat sekali lagi kita berdasarkan surat 40 ayatnya 4. Surat 40 ayatnya 35. Surat 40 ayatnya 56. Ya. Bahwa saya dan Anda tidak perlu memperdebatkan. Lebih baik diam. Sebab apa? Kawan-kawan kita yang kurang jeli, ya, apakah pelaku bid'ah itu dihukumi kafir? Itu kan belum tentu. Bedakan pelaku dengan ahli loh ya. Kalau dia pelaku ataupun ahli sekalipun, ia tertolak dalam masalah itu. Masalahnya dihukumi kafir atau tidak. Ya, ini. Berdasarkan Anda dibacakan Quran kan masalahnya ya. Itu saja. Jadi kalau saya dan Anda menghukumi seseorang kafir dan menyatakan bahwa orang tersebut su'ul khotimah walaupun dia dalam keadaan baca, nah itu yang salah. Karena kita tidak tahu sampai seberapa jauhnya. Ya, inilah kelompok-kelompok takfir. Makanya berhati-hati sehingga gue berat. Yang satu lagi dia husnul khotimah dalam keadaan. Kita cukup apa? Berbaik sangka. Selama ia masih punya iman, maka ia husnul khotimah. Jadi toh. Karena apa kata Nabi di dalam hadis muttafaqun alaih ya as-sahih, kalau ia bertauhid kepada Allah, ia tetap akan masuk surga. Ditanya oleh sahabat, alangkah sebegitu mudahnya seseorang itu masuk surga. Ya Rasulullah, walaupun ia mencuri dan berzina. Jawab Nabi, walaupun ia mencuri dan berzina. Dan ini diulangi oleh sahabat-sahabat. Kok nggak masuk akal? Tapi Rasulullah menyatakan demikian. Lah, sedangkan iman itu ada di sisi Allah. Tadi satu sisi orang itu digiring bahwa orang itu yang tadi melakukan itu dan meninggal dalam keadaan seperti itu digiring bahwa dia kafir karena dia melakukan bid'ah. Padahal bid'ahnya itu kita tidak mengetahui sama sekali bahwa bid'ah orang itu menyebabkan ia keluar dari Islam. Nah itulah yang lagi baik. Jadi apa gontok biasa orang Wahabi kalau saling begitu, sing ini juga begitu, ya kan? Terima kasih. Makanya ketika ada perselisihan itu diam itu betul. Bukan kita yang paling pinter, tidak. Kenapa menghukumi seseorang kafir itu berat? Karena ada hadis muttafaqun alaih, seseorang dituduh, janganlah kalian menuduh saudara kalian kafir. Kalau apa yang kalian tuduhkan itu benar, maka benarlah apa yang kalian tuduh. Tetapi jika tidak, maka kembali kepada diri kalian. Itu yang kita khawatir.
Kita kemudian terekspos karena yang ngomong ini adalah teman-teman kita, gitu, yang satu klan, gitu ya, yang satu garis seolah-olah garis lurus begitu. Langsung kita menghukum, iya ya, kan dalam keadaan bid'ah, dalam keadaan begitu. Innalillah ya. Jadi harus berbaik sangka dalam segala. Ya, berbaik sangka. Karena tadi buktinya apa? Orang yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 semuanya berbaik sangka dengan amalnya kan? Ketika ia mati jihad fisabilillah, ia berbaik sangka dengan amalnya bahwa saya mati jihad fisabilillah. Yang satu lagi dengan ilmunya kan, baca Qur'annya. Yang satu lagi dengan sedekahnya. Tetapi Allah menjawabnya sendiri, kadzabta. Kamu dusta. Saya mau tanya sekarang. Berdasarkan hadis yang Anda dan saya baca ini, apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3 dihukumi kafir sehingga dia masuk neraka? Ini. Gimana? Hah? Hadis ini menerangkan bahwa dia tidak dihukumi kafir, tetapi dia menjadi bahan bakar pertama api neraka. Artinya masuk neraka dahulu. Tapi kalau dia kafir maka khalidina fiha abada. Sampai waktu kapan? Sampai waktu yang Allah kehendaki. Makanya Allah tidak menyebutkan kamu telah kafir, tetapi tidak, kamu telah dusta. Dan dusta itu munafik. Ya kan? Dan kemunafikannya ada dua, ada amali, ada iktikodi, kan gitu. Nah inilah. Ya dah? Jadi ketulus ikhlasan inilah. Ya. Dan kalau Anda lihat semua di sini dikatakan di situ fasuhiba ala wajhi. Lalu mereka ditelengkupkan wajahnya ke dalam tanah lalu diseret. Ternyata Anda lihat Quran. Mohon maaf. Semua yang dimasukkan ke dalam neraka, dilemparkan ke dalam neraka, semuanya diseret dengan wajahnya. Semuanya. Sampai lihat Qurannya nanti pakai clue. Ya kan? Seret neraka. Atau seret wajah. Ya, atau wajah neraka. Nanti akan Anda ketemu. Semuanya. Artinya apa? Ini adalah penghinaan atas diri seseorang. Dihinakan orang. Karena masuk neraka kan dihinakan. Maka awalnya pertama diseret dengan wajah. Naudzubillah. Artinya yang ditakuti oleh Abu Hurairah, aku khawatir aku salah satu bagian dari orang yang masuk itu walaupun tidak selamanya. Karena tadi apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Saking dahsyatnya neraka. Jangan sampai masuk. Paham ya? Kalau dari dikuburi. Tadab. Jadi tidak dihukumi kafir. Tetapi jelas mereka ini adalah orang-orang golongan pertama setara Abu Hurairah, setara Muawiyah bin Abu Sufyan, seorang sahabat, ya, dua orang yang dijamin masuk surga, dan Abu Hurairah Anda tahu salah satu ulamanya para sahabat, ya kan? Itu saja mengkhawatiri. Apalagi kita ini harus lebih khawatir lagi. Artinya apa?
kita ini banyak menimbang rasa bahwa saya sudah banyak sekali berbuat kebaikan. Itu loh kesalahan. Menakar diri terlalu berlebih. Sehingga apa? Muncul bangga. Mosok sih saya masuk neraka. Kan gak mungkin. Bung, saya sudah haji, saya sudah umroh, ya toh? Saya sudah sedekah, saya sudah. Nah, itu. Rasa aman. Merasa aman. Padahal tadi belum nyata, tadi kan sudah merasa aman, ya toh? Ketika ditampakkan surga oleh Allah pertama kali, ya Allah, saya pantas masuk surga. Sebab roh jiwaku ini semuanya aku pertaruhkan untuk li'ila li kalimatillah. Tetapi jawab Allah, kadzabta, engkau berdusta. Artinya apa? Allah mengungkit segala apa yang ada di dalam benak dada kita, hati nurani kita. Artinya apa? Saya dan Anda bisa bojok kepada Allah dusta dengan mulut lisan kita. Dusta boleh. Tetapi Allah membuka nurani kita. Engkau sudah dapat. Kan berat ya toh? Sedangkan saya dan Anda, mohon maaf, ketika sampean katakanlah sampean baru umroh saja, belum haji ya. Tetapi orang sudah boleh panggil haji kan begitu toh? Sampean mesti ada rasa sebutan yang enak di dalam hati, Pak Haji deh. Enjoy kan? Ya toh? Dan itu wajar-wajar saja. Walaupun kita tidak menginginkan ya, walaupun, mohon maaf ini, kita tidak menginginkan, tapi kadang-kala setan ini menyeruak. Loh iya ya, nah, kadang-kala loh ya. Nah, tidak selalu, kadang-kala. Nah, ketika kadang-kala itu pula lah, maka kita akan ketidakikhlasan kita. Ya tak? Nah ini lah. Ada pertanyaan? Ini monggo. Iya. Ya, nah. Ketika kita ingat, lupa dengan dilalaikan, ingat, terus istighfar saja. Belajar terus beristighfar. Dan yang disebut istighfar, di antaranya bukan astagfirullahaladzim, semua yang zikir yang menyebut asma Allah, termasuk bacaan Quran, bacaan hadis. Nah, gitu ya. Ayo. Ada lagi? Jadi selalu begitu. Jadi menakar diri jangan berlebih. Contoh, mohon maaf loh ya. Sampai buka nanti bukunya Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala tentang larangan gambar dan musik. Larangan gambar dan musik. Itu beliau tulis dan mengambil dalil-dalilnya sahih bahkan muttafaqun alaih. Ya, sebuah jejak digital kan tidak bisa dihapus toh. Apakah beliau pernah melarang seseorang untuk nyoteng dia? Yuk. Apakah melarang? Jika tidak, maka sama. Apa artinya dia menuliskan itu jika dia di situ? Termasuk Anda, mohon maaf, Anda ngupload ya toh, ini ustadznya lurus nih, menurut panjenengan, menurut pandangan. Kemudian ternyata dia nggak pakai gambar dirinya sambil berceramah, mohon maaf ini. Ketika saya share ke grup FB dan yang lainnya, sampean bertanggung jawab loh. Sebab tadi salah satu sisi panjenengan ada larangan saya dan Anda mengupload gambar makhluk hidup. Satu sisi panjenengan kemudian mempertontonkan kepada orang lain. Tapi kalau untuk diri sendiri, sampai dosa kan diri sendiri. Tidak cawe-cawe ke orang lain kan. Tapi begitu sampai
Anda dan saya ini mengupload ke grup. Kemudian ini berantai, ini bagus, ini senafas dengan yang kita ajarkan. Ya. Kalaulah diri Rasulullah, bolehlah ya. Nggak ada. Tapi saya mau tanya, adakah gambarnya Umar, Abu Bakar? Apa pada saat itu tidak ada yang bisa menggambar? Pada Ummu Habibah dan Ummu Salamah ketika di Najasa, ya, ketika berada di Najasi, ya Rasulullah, aku melihat gereja di mana ada patung dan gambar pakai kaca. Kalau begitu ada gambarnya enggak? Ada. Dan dua orang ini istri Rasul, ya. Lalu Nabi mengatakan, mereka lah orang-orang ahli kitab. Jika ada orang soleh yang wafat di antara mereka, maka mereka membuat patungnya, menggambarkannya orang soleh dan meminta mereka berkata. Kita dulu loh ya, kalau nggak wali songo, ya dong, nggak wali, gitu. Wah, dan itu sudah lumrah sampai foto-fotonya, bukan foto, apa namanya, gambar, ya dong, itu kita pajak. Ya, termasuk saya memposting fotonya Ahsan, karena saya senang dengan Ahsan. Kemudian Ahmad Dahlan. Kemudian siapa? Guru ayah saya, Hasyim Asy'ari. Ya dong, senang sekali. Kemudian Kiai Haji Khalil. Ya Khalil. Itu sampai. Insya Allah ada mungkin masih kalau di rumah Kedung Seroko, ya, ini. Nah, ini bagaimana yang seperti ini? Ya, nanti sampai lihat peluangnya. Ini satu hadis saja panjangnya seperti itu. Ya, sampai di sini dahulu ya, sudah isya kan? Isya-nya kan agama juga sekarang ya, benar, isya. Iya kan? Sampai di sini dahulu. Aku berdoa wastaghfirullah li wa lakum, maaf. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.